Paling tidak ada dua hal yang tidak masuk akal dalam kasus penembakan aparat Malaysia terhadap warga negara Indonesia di perairan Tanjung Ru. Salah satunya WNI disebut menabrak kapal patroli Malaysia hingga 4 kali. Sungguh miris melihat berita baru-baru ini, betapa tidak menyedihkan. Berita yang berseliweran di TV maupun media sosial tentang adanya penembakan secara brutal oleh polisi Malaysia kepada warga Indonesia. Dan ironisnya, polisi Malaysia merekayasa kronologi kejadian yang sesungguhnya. Disebutkan 4 kali menabrak kapal but Malaysia. Jelas keterangan polisi Malaysia. Dan ada WNI yang menyerang polisi Malaysia terlebih dahulu. Sungguh pintar merekayasa kejadian. Namun setelah diselidiki dari pihak Dubes beserta menteri yang terkait, langsung datang ke rumah sakit yang merawat 5 WNI yang kena serangan tembakan polisi Malaysia. Mengungkapkan tidak ada penyerangan dan penabrakan dari pihak UNI kepada polisi Malaysia. Secara bersamaan Presiden kita Pak Prabowo Subianto langsung melakukan kunjungan kepada Malaysia dan menyuruh kepada petinggi Malaysia untuk dilakukannya investigasi agar ketemu titik terang dari insiden ini. Dikatakan bahwa WNI itu melakukan penabrakan selama 4 kali. Menjadi janggal, apa mungkin biasanya warga negara Indonesia yang masuk secara ilegal ke Malaysia ketika dikejar oleh aparat keamanan setempat, mereka akan lari secepat-cepatnya untuk menghindar. Dan keterangan yang diberikan oleh aparat APMM menyatakan justru kapal yang dipakai oleh warga negara Indonesia itu melakukan penabrakan. Ini satu kejanggalan yang perlu nanti dilakukan investigasi. Kejanggalan yang kedua, alasan penembakan itu dilakukan karena ketika WNI itu kepergok, dia menggunakan senjata tajam parang. Itu janggal, padahal mereka ada di kapal dengan kapal. Kalau bela diri berarti bisa jadi aparat itu masuk ke kapal WNI atau mungkin WNI yang naik ke kapal mereka. Sementara jenazah dan mereka korban penembakan itu didapat atau diketemukan jauh di pantai. Ya, kita memahami sudah menjadi kedaulatan Malaysia untuk melakukan penegakan hukum. Namun di sisi lain tentunya kita juga menyesalkan bahwa insiden ini akhirnya menimbulkan jatuhnya korban jiwa dan juga 4 mengalami luka-luka tembak. Nah, untuk itu KBRI Kuala Lumpur telah mengirimkan nota diplomatik kepada pihak Malaysia ya, untuk meminta ya, pertama tentunya menyesalkan adanya jatuhnya korban dan kemudian kita juga mendorong diberikannya segera akses ke konsuleran untuk bertemu dengan warga negara kita. Dan yang ketiga, kita juga mendorong dilakukannya investigasi secara menyeluruh terhadap peristiwa ini, termasuk apakah tembakan yang dilakukan oleh aparat APMM itu sudah sesuai prosedur ataukah kemungkinan adanya excessive use of force, penggunaan kekuatan yang berlebihan itu terjadi dalam peristiwa ini. Baik, Pak Yuda, apakah sebelumnya dari informasi awal ini diinfokan begitu waktu penyerangan dari pihak WNI-nya sendiri apakah menggunakan senjata tajam, Pak? Ya, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh PDRM, WNI melakukan penyerangan dengan menggunakan parang. Baik. Dan saat ini kan Presiden Prabowo sedang berada di Malaysia, Pak. Apakah mungkin nantinya ada pembicaraan mengenai hal ini, Pak? Ya, pertemuan tentu masih berlangsung pada hari ini. Ya. Sudah dipastikan memang isu pelindungan WNI itu merupakan salah satu yang dibahas. Pak Beni, ada perbedaan keterangan yang disampaikan antara aparat Malaysia dengan WNI yang menjadi korban. Ini terkait dengan kronologi ya, sehingga kemudian yang mengakibatkan adanya motif penembakan itu. Menurut Anda, mana yang lebih masuk akal?
Saya lebih percaya keterangan masyarakat kita dan jangan pernah percaya keterangan yang diberikan oleh otoritas Malaysia. Karena begini Mas, peristiwa ini bukan peristiwa pertama kali. Dan kalau kita mau membongkar bobrok kejahatan perlakuan aparat-aparat Malaysia kepada para pekerja migran kita, itu banyak kasus, tidak hanya dalam kasus penembakan. Satu misalnya, kalau kita bicara PMI Prosedural ke Malaysia, ini tidak berdiri sendiri, dilakukan oleh sindikat mafia yang ada di Indonesia. Tapi oknum Malaysia itu justru menginginkan orang kita berangkat secara ilegal. Nah, ilegalnya pekerja kita di Malaysia itu menjadi alat sandera agar pekerja kita dibayar murah. Jadi ini jelas simbiosis mutualisme antara Indonesia dengan sindikat dan mafianan dan juga pihak Malaysia. Kedua, tidak kasus penembakan ini. Bagaimana perlakuan mereka, ya, kata-kata verbal yang tidak senonoh, kasar, selalu memanggil Indon pekerja kita. Mereka yang dirazia kemudian menjalani proses hukum, divonis penjara. Ternyata setelah masuk ke detensi tahanan Malaysia, itu lamanya melebihi vonis ya yang dijatuhkan oleh pengadilan Malaysia. Mereka mengalami double penalty misalnya. Nah, di tahanan mereka dirampas harta benda mereka, kalung, cincin, gelang, kemudian handphone, bahkan harta benda mereka ini diakui oleh semua anak-anak bangsa kita. Jadi segera Indonesia tidak boleh memandang remeh peristiwa ini peristiwa yang berulang. Kemudian kita harus melakukan renegosiasi secara berani dengan Malaysia. Indonesia para pejabatnya tidak boleh bermental inlander, karena sering saya mendengarkan dari dulu saya masih kepala BP2MI, ketika saya bersuara keras, mereka selalu menggunakan bahasa kita tidak boleh keras karena kita ingin menjaga hubungan baik dengan mereka. Nah, ini harus dihentikan demi dignity merah putih kita, demi harga diri negara kita. Nota diplomatik harus segera dikeluarkan, sikap protes harus segera dilayangkan, kemudian meminta agar Malaysia melakukan pengusutan dan proses hukum sebagaimana hukum yang berlaku kepada para pelaku. Dan yang keempat yang tidak kalah penting adalah meminta Malaysia meminta maaf. Selain kita membicarakan kembali secara ke dalam langkah-langkah renegosiasi tentang penempatan pekerja kita di Malaysia. Nggak mau tahu, Malaysia harus tanggung jawab terhadap 5 WNI yang jadi korban. Indonesia nggak boleh diam aja. Kita sudah mewawancarai 3 orang yang kena itu, dan semuanya menyatakan bahwa tidak ada penggunaan dan tidak ada sebagaimana disampaikan oleh pihak polisi di Raja Malaysia. Enak kali kalian ya, polisi Malaysia. Ya, main hakim sendiri, suka-suka sama rakyat Indonesia. Kalau memang ada rakyat Indonesia yang bekerja, ya, menjadi pekerja migran yang tidak punya izin, tidak punya dokumen resmi, tertibkan dong, tangkap, tahan, proses berdasarkan undang-undang kalian, ya, berdasarkan hukum yang berlaku di sana. Jangan asal main dor-dor dong, ya. Itu namanya main hakim sendiri, bos. Polisi Malaysia harus bertanggung jawab terhadap 5 WNI yang jadi korban, terutama terkhusus ya, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari saya pribadi ya untuk keluarga Bapak Basri, salah satu WNI yang jadi korban polisi Malaysia. Dan saya doakan semoga 4 lainnya bisa segera sembuh, pulih dan memberikan kesaksian ya betapa serahnya itu polisi-polisi Malaysia itu. Tapi masih nggak masuk akal kok kawan-kawan. Bayangkan aja mereka lagi di kapal 5 WNI, kedapatan polisi Malaysia bahwa mereka masuk Malaysia tidak punya izin dan dokumen resmi, ya kan? Berarti kan mereka harusnya takut dan lari kan? Ya kan, cenderungan orang kan kalau sudah begitu malah lari, bukannya malah seperti kata polisi Malaysia melawan, melakukan perlawanan. Nggak masuk akal menurutku. Jadi aku duga kuat ya, kemungkinan besar mereka setelah kedapatan tidak punya dokumen resmi, mereka mencoba kabur, melarikan diri, namun dikejar, dan disitulah mereka melakukan aksi dodor itu. Kami rakyat Indonesia menuntut negara Malaysia untuk segera membuktikan apa yang sebenarnya terjadi di tengah laut itu, ya. Dan negara Malaysia juga harus berani ya menindak, melakukan penyelidikan dan investigasi kepada polisi-polisi kalian. Ya, dan terakhir kami berharap pemerintah Indonesia segera menerbitkan nota diplomatik ya, mengirimkan kepada Malaysia bentuk protes atas apa yang sudah mereka lakukan kepada kami rakyat Indonesia. Terima kasih semuanya. Pak Cik, Mak Cik, saya mengakui pelanggaran yang dilakukan oleh 5 pekerja migran Indonesia yang masuk secara ilegal ke Malaysia.
Dan saya pun sama sekali tidak membenarkan tindakan ilegal mereka sebagai alasan untuk perlakuan yang mereka terima. Pelanggaran tersebut memang tidak bisa dibantah, dan mereka seharusnya menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Namun kita harus bertanya, apakah sebuah pelanggaran administratif seperti ini layak dibayar dengan tindakan brutal yang menghilangkan 1 nyawa dan melukai 4 lainnya? Apakah kesalahan hukum dalam mencari nafkah harus dibayar dengan kekerasan yang tidak manusiawi? Hukum itu harus berbicara tentang kemanusiaan, karena setiap individu berhak diperlakukan layak sebagai manusia. Meskipun mereka melanggar hukum negara Malaysia, itu tidak memberi hak kepada aparat untuk melakukan eksekusi di tempat. Mereka berangkat ke luar negeri untuk mencari kehidupan yang lebih baik, bukan untuk menimbulkan konflik. Mereka adalah masyarakat sipil yang mencari nafkah, bukan pemberontak. Kehilangan nyawa dan luka-luka yang dialami 5 PMI ini adalah tragedi yang tak seharusnya terjadi. Mereka layak diperlakukan dengan hormat, bukan dengan cara yang merendahkan martabat mereka. Tindakan kekerasan yang mematikan terhadap mereka yang tidak bersenjata sangat sulit dibenarkan. Sebuah pelanggaran administratif tidak seharusnya berujung pada hilangnya nyawa dan penderitaan fisik yang tak terhingga. Mengenai klaim pembelaan diri aparat Malaysia yang mengatakan bahwa tindakan mereka adalah bentuk pembelaan diri karena merasa diserang terlebih dahulu, saya meragukan itu. Bagaimana mungkin sekelompok sipil yang hanya menggunakan perahu kecil berani menyerang aparat negara yang menggunakan kapal besar, lebih cepat, lebih canggih, dan dilengkapi persenjataan lengkap? Klaim ini sangat sulit diterima logika. Kepada pemerintah Indonesia, sebagai bagian dari komunitas internasional yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Indonesia harus menuntut keadilan. Tindakan kekerasan ini tidak bisa dibiarkan tanpa perhatian serius. Kejadian ini bukan hanya soal 5 individu, tetapi soal bagaimana kita sebagai bangsa menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Ketika nyawa seseorang dikorbankan tanpa alasan yang jelas, itu adalah panggilan bagi kita semua untuk tidak berpangku tangan. Tindakan yang menghilangkan nyawa dan menyebabkan luka serius harus dihentikan. Jika kita diam, maka kita turut menjadi bagian dari ketidakadilan itu. Kita harus mendesak agar kejadian ini diselidiki secara transparan dan agar mereka yang bertanggung jawab dihadapkan pada hukum. Peristiwa serupa tidak boleh terulang. Mari kita bersama-sama mengingatkan dunia bahwa setiap tindakan kekerasan terhadap manusia, apapun alasan dibaliknya, harus diselidiki dan dihukum dengan adil. Tidak ada tempat bagi pembenaran untuk tindakan yang merendahkan martabat manusia. Kita sebagai bangsa harus menjadi bagian dari perubahan yang menuntut keadilan, menghargai kemanusiaan, dan membela mereka yang tidak dapat membela diri. Thank you.